Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Ada yang tahu kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Karena yang kita pelajari adalah bahasa Indonesia, maka kaidah yang menjadi patokan adalah kaidah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan EYD atau ejaan bahasa Indonesia EBI. Syarat kalimat efektif ada 5. Yang pertama yaitu sesuai dengan EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Jadi, kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang digunakan ternyata tidak tepat ejaannya. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Syarat yang kedua adalah sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Artinya, satu kalimat yang utuh itu paling sedikit unsurnya terdiri dari subjek dan predikat. Jadi, sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak membingungkan, tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Syarat yang ketiga adalah kata yang digunakan tidak boros dan tidak bertele-tele atau mubazir. Artinya, dalam satu kalimat efektif, kata yang digunakan untuk menyusun kalimat efektif tersebut adalah kata yang jelas dan tidak berlebihan atau mubazir, sehingga kalimatnya kalimat jelas. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan dalam kalimat. Syarat yang keempat adalah tidak ambigu. Jadi dalam kalimat efektif, kata yang digunakan adalah kata yang tidak ambigu atau memiliki makna ganda. Hal itu supaya menghindari multitafsir dari pembaca. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat sehingga tidak ada kesan ambigu. Syarat yang kelima adalah kalimatnya logis. Jadi, dalam kalimat efektif, kalimat yang digunakan adalah kalimat yang masuk akal, artinya bisa diterima dengan akal sehat. Perhatikan contoh berikut. Mari kita belajar menyunting ya. Kalimat yang pertama, ayah membetulkan genteng yang bocor. Dari kalimat itu, apa yang salah? Ada yang tahu? Yang salah adalah kata genteng. Mengapa kata genteng pada kalimat itu salah? Karena kata genteng adalah tidak baku. Kata baku dari genteng adalah genting. Jadi, kalimat nomor 1 ini bisa diperbaiki menjadi kalimat ayah membetulkan genting yang bocor. Oke, kita ke contoh yang kedua. Setiap pagi aku bermain di halaman rumah. Ada yang tahu di mana letak kesalahannya? Pada kalimat nomor 2 ini, kesalahannya terletak pada penggunaan tanda baca dan penulisan kata depan. Yang pertama, penggunaan tanda titik. Di situ, tanda titik salah karena setiap pagi adalah keterangan. Keterangan yang ada di awal kalimat diikuti oleh tanda koma, bukan tanda titik.
Setelah itu, di halaman. Mengapa penulisan di halaman salah? Karena di situ adalah kata depan. Penulisan kata depan dipisah. Selain itu, kata aku harusnya huruf A-nya ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Jadi pembenarannya adalah setiap pagi, aku bermain di halaman rumah. D-nya dipisah, A-nya huruf kecil pada kata aku setelah setiap pagi menggunakan tanda baca koma. Contoh yang ketiga, ia masuk ke dalam ruang kelas. Ada yang tahu letak kesalahannya di mana? Ke dalam. Mengapa kata ke dalam ini membuat kalimatnya tidak efektif? Karena terjadi kemubaziran. Dari kalimat itu, ia masuk. Masuk artinya sudah ke dalam. Jadi tidak perlu lagi ditegaskan dengan kata ke dalam. Jadi kita betulkan menjadi ia masuk ruang kelas. Yang terakhir, ada contoh kata saya mengajar bahasa Indonesia di kampus. Sekilas kalimat ini sudah benar. Namun coba kita cermati lagi. Mengajar bahasa Indonesia. Kalau mengajar bahasa Indonesia berarti yang diajar adalah bahasa Indonesia, bukan siswa atau mahasiswa. Jadi yang salah adalah mengajar bahasa Indonesia. Ada yang tahu bagaimana pembetulannya? Coba perhatikan. Saya mengajar mahasiswa mata kuliah bahasa Indonesia di kampus. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.